Ya kita sudah terima apa PKD PKS. Iya. Masa masih diragukan? Itu yang paling penting. Iya. Apa lagi yang diragukan? Iya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam His Day. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan sahabat lama saya, sahabat David Rian. SPDI apa? Terakhir? PDI MPDI. MPDI. SPDI MPDI. Dan artinya sudah S2 tidak? Iya, S2-nya di mana itu? Kita S2-nya karena untuk linear tetap di IAIN Bengkulu. Kalau sekarang UIN Fatmawati. Iya, iya. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terus aktivitas sekarang apa nih kira-kira nih Pak Sahabat? Saya ini kalau tugas resmi kan biasa sebagai tenaga pendidik, pengajar, ya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, profesi kita. Jadi guru sekarang ini. Guru. Jadi guru. Jadi guru. Iya. Guru di SMA 6 Kepayang. SMA 6 Kepayang, Kecamatan Beligi. Kecamatan Beligi. Ya. Nah, terus gini nih sahabat. Sahabat-sahabat His Day, saya memang sudah lama tidak ketemu dengan beliau, walaupun sama-sama tinggal di Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Tetapi kami tetap terus berkomunikasi. Kalau tidak salah, waktu saya jadi ketua umum cabang, sahabat David ketua komisariat. Dan beliau ini adalah ketua cabang PMI setelah saya. Iya. Ya kan, langsung kan. Tahu periodenya itu periode 2002. 2003. 2002-2003 gitu ya. Dari ketua komisariat langsung loncat jadi ketua cabang. Ketua cabang. Ya. Iya. Terus kalau komunikasi dengan sahabat-sahabat lain sekarang seperti apa tuh? Ya masih sekali-sekali kalau lewat grup, kadang-kadang silaturahim, kadang-kadang dengan adik-adik masih juga ya seperti omongan siapa Lukman, Pendi. Iya. Kalau di PKC itu sering kita kontak sekarang ini ketua IKA wilayah tuh, sahabat Subhan ya. Nah terus gini nih sahabat, sahabat David ini memang mungkin agak mirip-mirip dengan saya lah kira-kira begitu. Iya. Agak ngambil garis keras nih. Iya. Ya artinya garis keras ini mungkin begini. Artinya bukan berarti berseberangan dengan teman sahabat-sahabat yang lain tidak. Cuman dia ini artinya kan memiliki karakter cara berpikirnya sendiri dalam melihat pergerakan. Kira-kira begitu. Kalau sekarang melihat sahabat-sahabat kita yang ada di cabang seperti apa? Ya kalau kita lihat memang sih beda zaman ya. Beda zaman ya. Zaman kita, zaman mereka mungkin perubahan teknologi tentu agak berbeda. Termasuk mobilisasi. Ya mobilisasi ya IT sekarang kan ya hubungan link ke pusat tuh ya sudah beda. Bisa cepat diakses informasi kan. Kalau dulu mungkin masih ingat juga dengan sahabat hewan kan, ketika kita diskusi di Jakarta, mungkin buku tempat mereka itu sudah tidak aktual lagi kan? Betul. Iya, sudah basi ya pembahasan. Cuman di tempat kita belum sampai. Nah, itu. Kalau zaman sekarang, apa yang ada di situ bisa kita dapat. Jadi enggak perkembangan itu bisa kita daerah ini bisa mengikuti. Untuk pusat tuh ya. Dan memang ya kalau cerita soal komunikasi dulu HP-nya Pak David Rian satu-satunya. Karena dulu mencalon ketua. Iya. Mencalon ketua. Kalau cerita mobilisasi motor Satria. Iya. Motor Satria. Dan sekarang motor masih ya? Masih ya. Motor sejuta kenangan. Motor sejuta kenangan. Jadi tetap dipertahankan dan tetap dipelihara itu. Iya. Karena itu dulu. Karena memang zaman kita itu kita masih merasakan berkegiatan jalan kaki. Kemudian Bengkulu naik motor kan akses susah ya. Akses susah itu dalam artinya kan begini, artinya komunikasi terbatas. Nah sekarang ini kalau misalnya ke depan nih aktivitas Pak David Rian beraktivitas supaya menjadi lebih baik nih, kira-kira begitu. Kalau saya kan ini ibaratnya air tuh mengalir aja, artinya tetap
apa namanya aktivitas yang tugas pokok kita tadi Ah. sebagai tenaga pendidik pengajar. Pengajar. Tapi di bidang lain kita juga beraktivitas di bidang dakwah. Ya, tetap sekarang itu aktivitas di bidang dakwah. Dakwah. Jadi sering mengisi kegiatan-kegiatan pengajian. kalau Sering, sekarang. Sering ya. sering. Gitu. Itu kalau misalnya kegiatan-kegiatan pengajian ini memang sudah teragenda atau seperti apa sekarang ini? Sebagian besar untuk zaman sekarang kan sudah teragenda. Ya, ada yang teragenda. sifatnya mingguan, Sifatnya mingguan. ya ada yang bulanan. Ada yang bulanan. Nah, ada yang musim-musim tertentu insidental sifatnya. Ya, kadang kita ditembak malam ini atau seperti orang kematian itu kan sifatnya insidental. Insidental. Ya, tapi kalau pengajian yang rutin, seperti yang saya sebut tadi mungkin tempat sahabat kita tadi. Nah, itu tiap minggu Sabtu minggu ketiga di Pumnas, tempat yang lain. Ya banyak lah kita sebut, ada yang ibu-ibu, ada yang bapak di masjid, ada yang di persatuan-persatuan. Ya. Dulu waktu jadi pengurus cabang siapa aja ngomongin dia? Bang Dita ini lah banyak jadi orang sukses semua. Iya. Kalau pengurus cabang zamannya Pak David lah. Ketua satu saya kan, saya kan ketua umum. Kalau ketua satu saya sahabat Gusti Rahmat. Sahabat Gusti Rahmat. Assalamualaikum sahabat Gusti Rahmat. Mudah-mudahan nonton. Nih, kalau komunikasi kan kabarnya beliau ini di Jakarta. Iya, di Jakarta sekarang ya. Ada sekum saya dulu sahabat Hepson. Oh, Hepson ya. Hepson sahabat. Hepson di Muara ini. Di Muara ini. Ya, ketua 2 sahabat Arianto. Nah, ketua 3 gini sebagai anggota KPU sekarang kan? Pak Hamzah. Oh, saya sahabat Pak Hamzah. Pak Hamzah itu. Ya, dia selain presiden mahasiswa di pergerakan kan dia selaku ketua 3 kalau ketua 3 kalau di PMI itu. Di PMI. Bendahara lu siapa ya? Bendahara Atik Wijaya. Oh, Atik Wijaya. Atik Wijaya. Ingat saya kalau BPH sana dulu masih. Karena saya penting menyampaikan, mengingatkan sebenarnya kan, mengingatkan sahabat-sahabat kita yang baru, adik-adik kita yang baru kan di cabang sekarang. Apa misalnya saya kalau misalnya berkegiatan, misalnya ketemu dengan sahabat David nih, minta menyebut beberapa nama-nama supaya nanti kan mudah diidentifikasi tuh. Kalau misalnya siapa tahu nih ada di cabang misalkan memiliki inisiatif, untuk melakukan inventarisasi. Dan ini kan kegiatan HISDE ini yang kita namakan dengan bisa atau bincang sahabat ini itu juga kan dalam rangka melakukan pendokumentasian. Ini dalam rangka melakukan pendokumentasi ya. Sama sebenarnya sekarang sudah ada skripsi kalau nggak salah. Skripsi tapi saya baca betul belum, cuman di grup PMI itu ada sahabat Yudi itu. Sahabat Yudi ya. Masalah pergerakan kita, jadi ketua umum dari zaman Pak Badul Munir ya ketika berdirinya sampai hari ini rasanya untuk struktur ada itu. Nah, cuman secara umum. Ya kalau badan pengusahaan mungkin rasanya enggak juga. Karena begini konteksnya, kenapa harus audio visual? Ya audio visual ya, tidak harus pun dimanapun bisa diakses. Bisa diakses ya. Yang penting ada 4G. Kan? Ada 4G-nya ya. Tapi sekarang asalnya 4G semua. Yang penting ada 4G. Ada 4G benar-benar semua bisa diakses. Iya. Makanya itu salah satu kegiatan yang kita bangun di HISDE. Jadi salah satunya itu ya melakukan pendokumentasian sahabat-sahabat yang pernah bersama-sama dengan kita. Makanya judulnya itu bincang sahabat. Bincang sahabat. Gitu. Dan target saya kan begini, nanti kan sahabat-sahabat lain juga akan saya kunjungi, ngobrol, diskusi. Nah, terus begini nih. Kalau secara usia, saya ini kan junior dengan beliau. Iya. Tapi kalau cerita soal usia, atau apa namanya pengalaman organisasi, secara jenjang organisasi, saya lebih duluan. Ya duluan ya. Iya, lebih duluan. Kalau ini terbalik sebenarnya, umur dia lebih tua. Nah, kira-kira dulu tuh terdamparnya tuh kenapa tuh? Apa tuh? Terdampar di Curug kuliah. Terdampar di Curug. Ya memang kalau sampai hijrah ke Rejang Lebong nih, ya memang ada sejarah juga sih, karena dulu kan paman kita dulu ketua pengadilan agama Dr. Andes Ahmad Zawawi. Oh ya, kita ikut beliau. Ikut beliau
Ya namanya kita bergaul, ada ketertarikan, yang pilihan masuk kuliah di Einstein dulu. Einstein itu. Tapi dulu kan ketika ke Curug belum berpikir Belum ya, masih asik dengan dunianya waktu saat itu kan. Iya. Itu. Itu kan luar biasa nih. Kalau tidak dari Lampung gitu ya. Ya ada Lampung. Lampung asal gitu ya. Asal Lampung ya. Lampung itu di mana? Lampung. Sebenarnya tempat tanggal lahir saya sama dengan sahabat profesor itu. Oh. Ya, Tanggamus ya kan? Tanggamus. Nah, dulunya Tanggamus, cuman kita sudah misah kabupaten menjadi Pringsewu. Pringsewu. Ya, tapi sama Tanggamus. Sahabat di dewasa itu Tanggamus. Lampung kan? Iya. Ya, saya sudah mecah dari Tanggamus, Pringsewu, Lampung. Lampung. Tanggamus itu pas saya sekolah dulu. Hmm. Iya, pas saya sekolah dulu waktu SLTA ya. Waktu SLTA. Jadi Itu jeda dari misalnya tamat SMA ke kuliah kan berapa tahun tuh? wah, ini yang agak lama ini. Ya, tapi balik-balik perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup, ya. Saya ini itu tadi kalau jeda rentang waktu dari SMA ke kuliah ini agak cukup lama, 5 tahun. 5 tahun. Ya, aturannya sudah selesai S1 saya kan. Tapi kalau kuliah, Baru mulai. saya tamat SLTA itu 93. Tamat SLTA itu 93. Kuliah 99. Berapa itu? Hampir 6 tahun Hampir kan? 6 tahun. Ya, Berapa tapi tahun? saya rasakan beda. Kawan-kawan yang baru tamat dengan kita memang sudah lama ini memang fokusnya itu beda kuliah itu. Fokusnya beda. Ya selain mengejar akademik, memang seperti organisasi itu memang kita kita padukan, sinergikan. Ya artinya alhamdulillah nggak main-main lah kuliah itu. Iya. Nah, kalau bicara IPK, kom laut juga dulu. Cum laude ya? Kom laut ya. Kom laut ya. Masuk 10 besar ya? Masuk 10 besar ya. Zaman kita kan? Zaman kita. Ya. Agak begitu. Itu zaman jalan kaki. Ya. Zaman ngantar proposal susah. Sudah ya. Masih yalah paling pun kendaraan itu yang disebut sahabat tadi kan? Iya. Ya termasuk kendaraan kita. Ada juga yang punya sahabat ngadri dulu. Buat ngadri. Vespanya dulu ya. Sama Supra satu lagi. Ini Ratman. Suyanto. Sahabat Ratman Suyanto ya. Nah, terus kalau ini sahabat ya, mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda lah ya, misalnya kalau dengan saya. Ketika misalnya kemarin bergabung ke pergerakan, gitu, Iya ya. apa nih kira-kira yang pas banget gitu, dan akhirnya sampai menjadi ketua cabang gitu. Iya. Ya memang kalau kita lihat sih itu tadi bagaimana di awal tadi ada kan sesuatu hal yang memang di kampus di akademik kalau kita melihat tidak cukup. Nah itu mesti kita dapatkan di luar kampus ya, termasuklah ya di organisasi ini. Ya saya pikir memang semua organisasi khususnya organisasi kader itu memang kalau kita aktif dan kita ya bisa bergaul dengan baik, berkolaborasi dengan kawan-kawan, bersinergi, otomatis ya banyak manfaat kalau dirasakan. Dan banyak hal yang dirasakan sekarang gitu. Betul ya dari segi mungkin kemampuan kita berkomunikasi ya, jaringan seperti yang saya sebut tadi kan. Itu jaringan namanya link kita kan. Iya. Ya banyak yang kita dapatkan ternyata memang ada manfaat untuk saat ini untuk untuk di luar setelah kuliah sudah kuliah. Termasuk hal-hal yang sepele mungkin. Ya cara kita kalau zaman sekarang kan administrasi ya kita dulu memang sudah terbiasa kan. Yang namanya proposal macam-macam ya. Sudah ya. Nah terus kalau gini nih ada satu hal yang sebenarnya menarik dan menurut saya itu perlu diluruskan. Iya. Perlu diluruskan ini soal cara pandang teman-teman melihat sahabat Nabi kan gini nih. Jadi seolah-olah ya kan gini nih. Ini seolah-olah ini antara PMI NU. Nah, ini menurut saya penting ini kan. Perlu diluruskan kan gitu. Jadi seolah-olah kalau tidak menjadi pengurus NU tidak PMI. Kesannya kan begitu tuh. Kadang-kadang yang terbangun padahal itu kan menurut saya kan juga keliru juga berpikir kan begitu. Ini gimana tuh? Coba diluruskan tuh. Ya kalau menurut saya sih ya kita tetap bicara kepada histori sejarah kan. Iya. PMI ini kan tetap independen.
independen. Tahun 72 dia independen Independen secara struktural. secara struktural, Walaupun tidak bisa dinafikan secara secara emosional, kultural, iya, emosional memang dekat dekat dengan NU. dekat itu kan. Iya, Ya, cuman saya pikir secara kemahasiswaan, gerakan mahasiswa ya sebenarnya tidak boleh, tetap independen. tetap independen. Iya, artinya Iya. gimana mau kita kritis kalau kita memang Iya. independensi itu dipertanyakan. Dipertanyakan, kan? Iya. Nah, itu secara struktural memang ya harus tetap independen, namanya gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Ya. Intinya begini, mau kapanpun dan sampai kapanpun dan dimanapun Iya. tetap PMI. PMI ya. Persoalan tidak NU itu persoalan lain. Ya Kan betul. begitu. Lain. Ya kan? Ya betul. Iya. Sampai kapanpun tetap saja PMI. Saya PMI, nggak bisa dipisahkan. Tetapi apakah misalnya NU atau tidak? Itu yang berbeda. Karena itu yang menjadi rame kan. Iya. Salah satu Tapi yang menjadi rame yang kan itu. namanya kita PMI tetap PMI. Tetap PMI. Ya. Kan gitu. Dan apapun yang terkait dengan PMI tetap support. Tetap support, jelas. Gitu. Ya kita sudah terima apa PKD PKS. Iya. Masa masih diragukan? Itu yang paling penting. Iya. Apalagi yang diragukan. Iya, itu. Oke sahabat, Iya. mungkin ini bincang kita di His Day di acara Bisa Ya. Bincang Sahabat kali ini. Jadi terima kasih nih sahabat David karena Ya. menyesuaikan waktu beliau ini agak susah Enggak juga karena sebenarnya. kesibukannya luar biasa kan gitu. Tapi tadi memang perlu sebagai stressing kita. Ya memang yang jelas sahabat-sahabat PMI ya dimanapun istilahnya kan, artinya independensi itu harus tetap tetap terjaga. Tetap terjaga. Ya, persoalan emosional, persoalan kultur ya silakan bagaimana kebiasaan kan. Iya. Tapi independensi PMI tetap terjaga. ya organisasi mahasiswa kan independen ya. Dia adalah sebuah organisasi kader tempat kita belajar. Iya belajar ya Gitu. betul, sebagai agen objek apa istilah zaman kita dulu ya. Iya. Agen perubahan. Dan saya pikir sampai hari ini PMI tetap harus menjadi agent objek. Iya. Jadi tempat bagaimana mahasiswa bisa menstrukturisasikan cara berpikir dan cara bertindak. Iya. Saya pikir gitu. Jadi sahabat-sahabat His Day dan sahabat David, saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktu, dan tentu ke depan kita akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan bincang sahabat ini mungkin dalam tema dan kegiatan yang berbeda. Dan target saya memang mau didukung nanti itu memang saya memiliki target untuk bisa ketemu dengan para sahabat sebanyak mungkin dalam konteks melakukan pendokumentasian dan ngobrol-ngobrol. Dan paling tidak ini bisa menjadi alat saya, media saya untuk bersilaturahim. Iya betul. Kan gitu nih. Kalau dengan begini kan saya pokoknya bisa nggak bisa harus ketemu. Iya. Nggak bisa lewat video call ya. Nggak bisa lewat video call, harus datang. Ya, kan memang gitu. ya walaupun bagaimana untuk ketemu langsung ada bagusnya juga. Kalau kami ini kepada sahabat kita kalau sahabat hewan ini kalau nggak terhitung tidur depan itu. Iya. Oh itu ya. Di depan situ. Iya. Benar. Emang sahabat lama istilahnya. Lama. Jadi memang sahabat. Dan saya insya Allah juga memiliki agenda kelompok. Oke bang. Ketemu dengan sahabat Ratman Suryanto. Ada sahabat Horizon. Suryono. Gitu. Biar jangan mungkin nanti sahabat Mabrur, Paham, sahabat lainnya juga sahabat dengan. Iya. Kini itu saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.